sejak 2015 lalu, paling tidak sudah 3 bandar narkoba. 8 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi di Nusa Tenggara, Jawa Tengah pada Rabu dini. Sementara itu, Irjen terpidana mati kasus hukuman mati. Jokowi tegaskan hukuman mati adalah hukum positif Indonesia dan cara ampuh untuk perangi narkoba. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat sesi tanya jawab 2 pimpinan negara bersama media. Hukum positif Indonesia memang masih ada hukuman mati. Implementasi dari hukuman mati itu dilaksanakan sangat hati-hati dan hak hukum terpidana juga dipenuhi. Pada saat ini sebetulnya sudah ada sekitar 298 orang yang berada dalam status terpidana mati. Itu data yang kami dapatkan per Desember 2018. Untuk breakdown kasusnya, kebanyakan adalah kasus narkotika. Jadi 186 dari 298 orang yang terpidana mati tersebut itu dipidana karena kasus narkotika. Jadi memang yang kita pahami adalah hukuman mati di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh stigma terhadap kasus-kasus narkotika. Jadi terhadap terpidana atau orang yang melakukan tindak pidana narkotika ada seperti hukuman yang ganda, bahwa dia pasti sudah bersalah ketika masuk pengadilan, dan juga dia harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Jadi problemnya sangat kompleks, padahal urusan narkotika ini tidak bisa diselesaikan dengan masalah pidana saja, karena ada isu kesehatan publik juga di situ yang harus pemerintah intervensi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga kami mencatat bahwa vonis mati yang dijatuhkan pengadilan terus meningkat. Dari tahun 2016 kami mencatat ada 27 vonis, di tahun 2017 kami mencatat ada 33 vonis, dan juga di tahun 2018 kami mencatat ada 45 vonis. Jadi ada keinginan untuk terus menjatuhkan hukuman mati, sementara sistem peradilan pidananya sendiri masih lemah dalam mencegah terjadinya unfair trial, termasuk di dalamnya adanya peristiwa penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Hal-hal seperti unfair trial dan penyiksaan tersebut tidak tertangani dengan baik oleh pengadilan. Dan kuasa hukum terpidana mati asal Brasil Rodrigo Goularte. Jenazah terpidana mati asal Brasil Rodrigo Goularte. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan terpidana mati kasus narkoba asal Brazil Rodrigo Goularte. Rodrigo ini seorang warga negara Brazil. Dia tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada saat itu awal tahun 2000-an, membawa sekitar 6 kg kokain di dalam beberapa papan selancar. Dia waktu itu datang ke Indonesia sebetulnya bersama 2 orang lain yang juga warga negara Brazil. Tapi karena Rodrigo pada saat itu mengakui bahwa seluruh narkotika yang ada di papan seluncur itu punya dia, jadi 2 orang yang
temannya ini dilepas oleh polisi. Di bulan Januari 2015 itu ada eksekusi terhadap beberapa terpidana mati, termasuk seorang warga negara Brazil bernama Marco. Jadi setelah eksekusi itu, Angelita mulai gelisah karena takut Rodrigo akan menjadi target berikutnya untuk eksekusi. Jadi ketika kita mendampingi Rodrigo itu sudah hampir mau eksekusi karena Januari 2015 itu sudah ada eksekusi gelombang 1 di bawah pemerintahan Joko Widodo. Tidak lama setelah eksekusi gelombang 1 tersebut, pihak keluarga dan kedutaan itu sudah khawatir bahwa Rodrigo bisa saja dieksekusi karena di gelombang 1 itu ada warga negara Brazil lainnya yang bernama Marco yang juga dieksekusi. Nah, eksekusinya Marco itu berdampak pada situasi psikologisnya Rodrigo. Dan karena kita khawatir Rodrigo juga bisa ditarget untuk eksekusi, pihak keluarga dan kedutaan meminta bantuan kita untuk mendampingi Rodrigo Goularte. Itu dia sudah tidak punya upaya hukum lain seperti gerasi karena sudah pernah gerasi dan ditolak. Sudah pernah peninjauan kembali dan ketika itu secara hukum ada polemik mengenai peninjauan kembali. Jadi praktis yang waktu itu kita sedang mau ajukan adalah permohonan pengampuan. Kenapa permohonan pengampuan? Karena Rodrigo Goularte itu dia memiliki skizofrenia, paranoid, dan bipolar disorder. Kan selama saya bersama Romo Carlos pelayanan gereja itu ya karena masuk ke sana kan pelayanan ikut misa bersama beliau, lalu kenal satu persatu, kenal Rodrigo, lalu kenal keluarganya. Ketika keluarganya kunjungan ke Cilacap pasti mereka juga ke gereja kan akhirnya. Ya memang saya sendiri bertanya juga ya pada Romo karena pada saat sebelum misa mulai ya dia sudah masuk. Penampilannya baik, penampilannya ya dia paling, kalau boleh saya bilang memang paling ganteng di antara napi yang lain ya memang. Lalu duduk terus senyum ya saya senyum gitu terus shalom shalom gitu kan. Lalu sebentar kemudian terus dia sibuk dengan dirinya lalu bicara dengan tembok, bicara sendiri dengan tembok. Terus dalam perjalanan Brother Charlie kan saya pas ketemu, kamu tahu nggak? Di dalam penjara ini banyak sekali orang yang berreinkarnasi menjadi binatang. Kucing saya itu sebetulnya yang dia bilang itu reinkarnasi dari seorang perempuan, anak raja. Dia bilang, oh ya, terus Brother Charlie mengikuti itu ya. Brother Charlie itu Romo Carlos itu mengikuti cerita dia, jadi terjalin komunikasi. Karena saya ingat permintaan Romo Carlos kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu, ikuti saja apa yang jadi pikiran dia supaya dia mau bicara banyak. Jadi pada saat kami menerima kasus itu posisinya sudah cukup sulit. Namun Angelita sendiri membawa beberapa dokumen penting yang berisi hasil pemeriksaan kesehatan mental terhadap Rodrigo. Jadi ada 2 laporan hasil pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, yang saya ingat dari klinik Kusumo Wardani, itu memang pemeriksaan pertama yang menyatakan bahwa, yang dilakukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa Rodrigo mengalami gangguan psikososial. Yang kedua, pemeriksaan dari RSUD Cilacap. Nah, pemeriksaan dari RSUD Cilacap ini sudah melibatkan psikiater, yaitu Profesor Suwadi dari Universitas Gadjah Mada. Hasil pemeriksaan dari RSUD Cilacap pada saat itu menyatakan bahwa Rodrigo mengalami paranoid skizofrenia dan bipolar disorder.
Jadi saya sendiri masih belum bisa menerima kenyataan bahwa apa yang sudah kami upayakan gagal. Padahal melihat kondisi Rodrigo sendiri, dia orang yang sangat layak untuk dilepaskan dari vonis mati tersebut. Jadi saya menyesal, saya bingung, dan saya merasa tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melakukan hal-hal lain. Jadi kebanyakan saya hanya merenung dan juga merefleksikan kembali apa yang sudah Rodrigo katakan kepada kami. Selain berterima kasih atas segala bantuan kami, dia mengatakan bahwa sampai bertemu di pintu surga. Nah, kasus itu yang membuat saya merasa bersalah sebagai lawyer, nggak bisa melepas itu. Nah, itu yang sampai beberapa waktu cukup membuat secara psikolog saya memang drop betul. Ya, sebetulnya membuat saya I don't want to be a lawyer anymore. Saya hanya mengatakan terima kasih saya boleh menjadi teman. Saya tidak ingin mengatakan terima kasih saya boleh jadi lawyer, tapi karena saya merasa saya tidak berhasil, maka saya hanya bilang terima kasih saya sudah boleh menjadi teman. Yang kita tahu Rodrigo jelas dia harusnya tidak bisa dieksekusi mati. Dia individu yang tidak mengakui, tidak bisa memahami bahwa ada konsekuensi apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia hadapi. Eksekusi Rodrigo itu manifestasi paling tidak masuk akal dari kebusukan sistem hukum Indonesia. Betapa ada orang yang tidak tahu bahwa dia akan dieksekusi aja juga bisa dieksekusi. Itu buat saya selalu bertanya-tanya di mana hati para eksekutor, di mana hati para jaksa yang melakukan eksekusi putusan tersebut. Banyak yang percaya, baik dari publik sendiri ataupun juga pejabat pemerintah, bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera. Padahal kalau kita cek data-datanya, baik dari kepolisian maupun dari BNN sebagai badan yang menangani permasalahan narkotika, angka kejahatan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun ada ataupun tidak ada eksekusi. Jadi hal ini yang tidak terjelaskan dengan baik. Ketika pemerintah mengklaim bahwa hukuman mati memiliki efek jera, namun kenyataannya kejahatan narkotika terus meningkat angkanya, ini ada dua hal yang saling kontradiktif, jadi tidak berhubungan. Saya hanya merasa kenapa negara Indonesia menjadi negara pembantai waktu itu, karena mereka manusia yang oke, mereka mungkin oleh masyarakat dianggap bersalah, tapi bukan dengan seperti itu. Saya merasa negara saya sungguh menjadi negara pembantai manusia. Yang saya harapkan tentunya hukum Indonesia ke depan sudah menghapus hukuman mati. Walaupun langkahnya saya pahami sangat panjang, setidaknya saya yakin kita dalam jalur itu. Dengan menghapus hukuman mati, saya yakin tidak ada masalah atau tidak ada relevansinya dengan angka kejahatan, tetapi justru kita membangun budaya baru dari masyarakat. Kita mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa dengan menghapus hukuman mati ini, kita mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa balas dendam itu bukan sesuatu yang baik. Di luar faktor sistem hukum acara pidana, ada faktor lain, misalnya persoalan bagaimana hukum atau masyarakat Indonesia melihat tindak pidana narkotika. Tidak bisa dipungkiri narkotika masih dilihat
sebagai sebuah penyakit sosial, sebagai sesuatu yang harus dijauhi oleh masyarakat. Dan karena kebencian kita yang begitu mendalam, mengakar kuat terhadap narkotika, maka ketika aparat penegak hukum berhasil menangani kasus narkotika, itu dipandang sebagai penghargaan sosial terhadap aparat penegak hukum. Karena mendapatkan penghargaan sosial tersebut, social reward, maka akan dengan sangat mudah aparat penegak hukum mulai merekayasa kasus narkotika atau menganggap enteng pemeriksaan kasus-kasus narkotika. Hukum mati jelas harus dihapus dari sistem hukum Indonesia, dari muka bumi. Itu hukum yang, bentuk hukuman yang tidak beradab, yang menempatkan kita pada level yang sama dengan, kalau itu pembunuhan berarti kita juga sama dengan pembunuh. Kita mengecam pembunuhan karena dia menghilangkan nyawa manusia. Kita menerapkan hukum mati itu juga menghilangkan nyawa manusia. Tidak bedanya hanya itu dilegitimasi secara hukum, tapi kita tahu hukum bisa tidak adil. Perbudakan dulu dilegitimasi secara hukum, Holocaust dulu dilegitimasi secara hukum, begitupun hukuman mati. Tidak ada tempat harusnya di muka bumi ini untuk sistem hukum yang sedemikian kejam.